Ketemu lagi. Kita clone lagi ya di kelas online metodologi penelitian. Hari ini kita belajar, nggak belajar sih, diskusi aja ya. Jadi kesannya kan kita kayak santai gitu. Jadi kita diskusi tentang variabel di dalam sebuah penelitian, terus kemudian pola hubungan antar variabel, definisi operasional, dan skala pengukuran. Semoga teman-teman sehat semua dan selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa, dan segala doa yang diinginkan oleh teman-teman semua. Baik, kita mulai saja. Kita belajar, ini sudah saya sebutkan, yang sebelumnya kita pernah diskusi juga terkait dengan masalah penelitian, bagaimana kita menemukan permasalahan dalam kita eh, mau melakukan tugas akhir atau menjalankan tugas akhir sebagai salah satu dari syarat untuk kita lulus atau mendapatkan gelar di dalam sebuah pendidikan gitu ya. Jadi kita saat ini kita belajar variabel, definisi operasional, dan skala pengukuran. Sebenarnya sudah nggak asing sih mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa membaca, terus kemudian sudah pernah membaca penelitian kakak angkatannya atau penelitian-penelitian di sebuah jurnal internasional maupun yang terindeks secara nasional gitu ya. Oke, kita langsung saja. Variabel ya, variabel atau yang kemarin saya sebut sebagai fenomena atau sebuah permasalahan yang akan kita cari tahu apa atau permasalahannya, apa atau yang menjadi fenomena sehingga kita tertarik untuk melakukan sebuah penelitian atau riset gitu ya. Nah, kita ingat-ingat kembali definisi dari variabel itu apa? Suatu karakteristik yang dapat memberikan nilai beda terhadap suatu objek tertentu gitu. Nah, itu yang menjadi sebuah permasalahan, menjadi objek itu loh yang pengen tahu, pengen saya teliti gitu ya. Nah, objek tersebut dapat berupa nilai, data informasi, manusia itu sendiri, dan lain yang bersifat konkret serta dapat diukur gitu ya. Nah, biasanya kan misalnya kalau nilai apa tuh berupa nilai data ya, data grafis, terus kemudian data sebuah hasil laboratorium, terus kemudian informasi terkait misalnya adalah COVID, terus kemudian perilaku manusia. Nah, itu di situ semuanya yang akan kita pelajari gitu ya, yang akan kita diskusikan pada hari ini gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan variabel. Nanti banyak macam-macam variabel, nanti kita ke depan kita akan belajar itu gitu ya. Nah, jenis variabel yang pertama yang sering kita sebut, yang sering kita gunakan di dalam sebuah penelitian itu adalah variabel bebas atau variabel independen. Jadi dia bebas, tidak ada yang mengatur. Terserah saya gitu ya. Apa saja yang pengen saya lakukan yaitu disebut dengan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel yang lain. Jadi terserah mau variabel terikatnya apa, yang penting kita pengen cari bisa nggak sih ini mempengaruhi A gitu, bisa nggak sih ini mempengaruhi B. Nah, itu yang bisakah ini itu disebut dengan variabel bebas yang akan memberikan dampak atau memberikan pengaruh atau menyebabkan terjadinya perubahan pada variabel atau objek tertentu tadi gitu ya. Nah, yang sering pada penelitian keperawatan biasanya memberikan dampak perubahan seperti perilaku pasien gitu ya. Karena kita kan sebagai perawat itu melihat banget bagaimana perubahan perilaku, bagaimana akibat dari efek samping pengobatan, akibat dari efek samping atau pemberian intervensi keperawatan selama kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien tersebut gitu ya. Nah, contoh contoh yang paling sederhana adalah hubungan tingkat pengetahuan gitu ya. Biasanya mahasiswa itu senang banget dengan pengetahuan gitu ya. Kalau yang kemarin dari eh, tugas dari mencari permasalahan itu yang dicari adalah kebanyakan adalah terkait dengan eh, hubungan suami istri atau di dalam keluarga gitu ya. Nah, kita coba sekarang. Itu salah satunya adalah tingkat pengetahuan masyarakat dengan perilaku pencegahan COVID-19. Nah, tingkat pengetahuan itulah ada sebagai variabel bebasnya. Tingkat pengetahuan bisa dilihat dari misalnya tingkat pengetahuannya adalah baik, cukup, atau buruk, atau kurang misalnya gitu. Nah, itu adalah salah satu tingkat pengetahuan yang dimiliki atau yang ada di dalam masyarakat. Pengaruhnya tingkat pengetahuan bisa dipengaruhi sangat banyak oleh
lingkungan, misalnya apa itu namanya, tingkat pendidikan atau kemudian teman bergaul atau teman sejawat atau peer peer group-nya atau komunitasnya itu sangat bisa sekali dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Nah, itu yang nanti juga akan masuk sebagai variabel gitu, variabel perancong atau variabel, yang lain gitu ya. Nah, itu kan gampang sekali ya. Jadi variabel bebasnya adalah tingkat pengetahuan gitu. Nah, nanti, eee, dengan perilaku pencegahan. Nah, perilaku pencegahan itu akan masuk di variabel dependent-nya gitu ya, yang terikatnya. Jadi dia akan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan. Benar nggak kalau misalnya tingkat pengetahuannya tinggi akan mengakibatkan perilaku pencegahan, apa itu namanya, terhadap COVID-19 itu akan menjadi lebih baik atau tidak. Nah, itu akan sangat kelihatan sekali hubungannya nanti akan erat atau tidak gitu ya. Oke, nah berikutnya adalah variabel yang terikat. Variabel yang nilainya berubah akibat dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel yang lain, gitu ya. Nah, variabel bebasnya boleh banyak, gitu ya, yang mempengaruhi pada salah satu ataupun sebaliknya variabel bebasnya single, sedangkan variabel terikatnya menjadi plural gitu ya, atau jamak atau banyak gitu yang pengen diteliti sehingga ya boleh-boleh saja gitu ya. Nah, contohnya adalah pengaruh edukasi manajemen diri terhadap kualitas hidup pada pasien diabetes mellitus gitu, yang paling sederhana. Nah, kualitas hidup itu menjadi variabel terikatnya. Untuk pasien diabetes, untuk pasien asma misalnya, terserah mau pasien apa, yang penting adalah se eee, di dalam kita berpikir hanya ada dua variabel, edukasi manajemen diri dan kualitas hidup. Itu adalah variabel bebas dan variabel terikatnya, gitu ya. Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Nanti terserah mau mau diganti dengan kualitas hidup pasien, penyakit jantung koroner, pasien dengan apa itu namanya, TBC, ya terserah gitu ya misalnya, boleh saja. Yang penting kita paham, oh ini adalah variabel bebas dan ini adalah variabel yang terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Oke ya, sampai sini semoga paham teman-teman. Oke, berikutnya adalah variabel moderator atau intervening. Ya, variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap variabel terikat dan variabel bebas. Jadi dia variabelnya itu moderator atau eh, di antara gitu ya. Ini akan berpengaruh pada variabel bebasnya dan yang variabel ini juga akan mempengaruhi eh, variabel terikatnya gitu ya. Bisa memperkuat, bisa juga melemahkan. Sebagai contoh yang paling sederhana itu, karena kita masih pandemi ya, karena belum pandemi, status pandemi kita belum dicabut, yang rencananya mungkin akan menjadi endemi. Nah, karena pandemi ini muncul gagasan, dulu yang kita selalu konvensional, yaitu pembelajaran selalu tatap muka, nggak nyaman gitu ya, apa itu namanya, yang memerlukan usaha lebih banyak, walaupun juga yang pembelajaran online itu juga memerlukan sebuah usaha yang luar biasa, tetapi usaha secara fisik itu akan lebih berat gitu ya, ibaratnya gitu ya. Nah, kita akan pengen tahu efektivitas dari pembelajaran offline atau luring dan apa itu namanya online atau daring gitu ya, terhadap nilai mata kuliah X pada mahasiswa keperawatan. Nah, sekarang gitu ya, kan ada beberapa orang yang tertarik, saya nggak, wah membosankan lah paling nanti endingnya kalau kuliah online itu nanti endingnya adalah tugas, tugas, tugas. Berbeda dengan kita saat kita pembelajaran tatap muka. Mungkin kadang dosennya sudah capek sehingga langsung diberikan, ya udah deh tinggal ngomong ini aja, lihat slide-nya, baca slide-nya, nanti tiba-tiba sudah selesai gitu aja, keluar. Udah selesai pembelajarannya. Tapi kalau pembelajaran online itu kan biasanya pengen tahu dosennya sejauh mana mahasiswa yang saya berikan, yang saya sudah kasih modul, sudah saya berikan pembelajaran secara online, mampu memahami terkait isi atau konteks dari pembelajaran yang telah saya sampaikan. Sehingga rasa tadi, oh nggak seneng, males. Endingnya apa? Mahasiswa endingnya adalah ya udah kita nyalain aja sebagai kewajiban terus kemudian kita tidur. Ataupun kalau nggak gitu kita sakuin, kita jalan-jalan gitu kan. Nah, bisa seperti itu gitu. Nah, ini loh rasa yang saya yang senangi, yang rasa teman-teman senangi itu akan berpengaruh pada variabel
bebas dan terikatnya gitu ya terhadap nilai mata kuliah. Nah, kenapa mata kuliah apa itu tadi? Nilai mata kuliah, Mas. Saya tidak suka mata kuliah ini, saya tidak suka dengan dosen ini. Bisa nggak berpengaruh pada nilai mata kuliah? Sangat bisa. Nah, itu rasa suka tadi akan menjadi variabel intervening atau moderator, variabel moderator gitu ya. Semoga teman-teman paham ya. Jadi dia akan mempengaruhi A dan mempengaruhi B gitu. Kalau kita pengen tahu lagi, saya suka learning, yang saya tidak suka luring gitu. Sehingga pas saat saya luring, males, hujan, mending saya tidur. Tapi karena saya senang apa itu namanya daring, sehingga saya semangat untuk mendengarkannya, tinggal duduk di rumah mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen saya, sehingga saya lebih interest, lebih mendengarkan itu daripada ketemu dosen saya. Karena misalnya dosennya, mohon maaf, apa itu namanya kurang rupawan gitu, sehingga membuat mahasiswa kurang interest. Biasanya kan kalau mahasiswa generasi sekarang kan salah satu yang dilihat itu adalah perform dulu ya. Kalau performanya sudah tidak bagus, biasanya mahasiswa males dulu. Tapi kalau pas performanya bagus, wah mahasiswa itu tertarik, dosennya murah, senyum, terus kemudian dosennya wangi, terus kemudian dosennya terlihat menyenangkan gitu, biasanya mahasiswa akan tertarik. Nah, salah satu tadi variabel rasa itu, rasa suka dan tidak suka itu akan berpengaruh pada nilai mata kuliah yang pengen kita dapatkan. Nah, itu adalah rasa suka tadi menjadi variabel moderator gitu ya. Berikutnya adalah variabel perancau atau variabel confounding ya. Ya, dia akan mengacaukan gitu ya. Akan memberikan apa namanya? Akan memberikan pengaruh nilai kepada variabel terikat dan variabel bebasnya, baik langsung maupun secara tidak langsung gitu. Dalam variabel pengganggu dapat mengakibatkan kesalahan dalam menarik kesimpulan hasil penelitian. Nah, ini variabel perancau itu biasanya mahasiswa itu misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi, tapi yang diambil adalah misalnya di dalam kita pengen melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi itu kan ada buahnya. Ternyata yang diambil hanya 5 gitu misalnya, 3 dari 5 faktor yang mempengaruhi. Sehingga peranconya ini yang 2 itu tidak dapat dikendalikan. Maka dengan adanya yang 2 tadi harus dikendalikan gitu ya. Nah, contohnya, variabel perancau adalah variabel pengganggu seorang peneliti ingin meneliti hubungan obesitas dengan kejadian diabetes mellitus. Variabel pengganggunya adalah bahwa konsumsi makanan tidak sehat, konsumsi makanan yang banyak mengandung gula berlebih, itu akan mengakibatkan diabetes, akan mengakibatkan kegemukan. Ya apa iya gitu misalnya. Nah, itu kan pola konsumsi. Saya sukanya adalah yang junk food gitu misalnya. Saya sukanya adalah vegetarian. Nah, itu pengen yang dicari yang di mana gitu. Hubungan obesitas gitu dengan kejadian diabetes mellitus. Itu akan kelihatan sekali gitu peranconya, ya. Nah, variabel perancau tadi itu bisa dikendalikan, salah satunya adalah dengan cara melakukan randomisasi atau memasukkan sampel karakteristik variabel perancau ke dalam setiap kelompok, sehingga variabel akan terbagi seimbang pada setiap kelompok. Jumlahnya disamakan, ini yang akan berpengaruh gitu. Jadi misalnya kalau di sini sukanya yang tadi misalnya sukanya makan junk food, ya 15 junk food, terus kemudian 15 yang vegetarian. Hal yang sama juga bisa dilakukan pada kelompok berikutnya, sehingga hasilnya akan sama. Kalau misalnya itu satu kelompok karena tidak intervensi gitu ya. Kalau penelitian intervensi itu kan biasanya membutuhkan dua kelompok. Yang bagus itu adalah seperti itu, ada kelompok kontrol dan ada kelompok perlakuan. Nah, kalau misalnya hanya single group atau hanya satu saja, maka ya misalnya hanya 30 responden, maka 15 adalah dia suka makan junk food, 15-nya lagi dia vegetarian, gitu ya. Nah, dicampur seperti itu, maka dia akan meminimalisasi terjadinya bias gitu atau hasilnya yang rancu gitu ya. Nah, terus kemudian adalah kita melakukan pencocokan atau matching tadi, mix and matching gitu ya. Nah, memilih subjek pembanding dengan seksama sehingga memiliki tingkat kerancuan yang serupa dengan subjek yang akan diteliti.
Contohnya adalah karakteristik variabel perancang dibuat sama. Jadi misalnya tadi yang obesitas, judul yang tadi ya obesitas, maka saya hanya akan mencari yang vegetarian tetapi obes gitu ya. Itu sama, atau yang suka makan junk food, semuanya junk food di dalam satu kelompok tersebut. Tidak boleh bercampur, ya. Tetapi kalau misalnya mau dicampur berarti 15 suka vegetarian, 15 suka junk food. Nah, itu dicampur jadi satu. Kalau pencocokan maka 100% dia adalah eh, sama-sama vegetarian atau sama-sama yang suka junk food. Terus kemudian yang berikutnya adalah untuk mengendalikannya adalah dengan cara restriksi, melakukan pembatasan atau mengurangi variabel perancang dengan tidak memilih subjek yang tidak memiliki variabel perancang tersebut. Jadi dieliminir, gitu ya. Misalnya saya kok jumlahnya 30 gitu, tapi ada yang merancang satu ternyata dari yang diabetes tadi itu, yang dia terkena diabetes tadi, dia adalah salah satunya adalah vegetarian. Buang, ya, kita melakukan penelitian ulang jadi double menjadinya tadi adalah ada moderator, ada variabel moderator gitu, yaitu adalah kesukaan terhadap makanan gitu ya, pola makanan gitu, pola makannya bagaimana 3 kali sehari, 4 kali sehari, yang ditambah dengan susu misalnya atau yang ditambah dengan pola makan yang lain. Nah itu sangat bisa membantu sekali. Maka misalnya tinggal 31-nya ternyata adalah vegetarian, eliminir, tinggal 29. Alasannya apa nanti disampaikan di dalam apa itu namanya pembahasan awal pembahasan di bab 4 kita jelaskan kenapa tadi subjeknya adalah di bab 3 kita sudah ngomong 30 tetapi pas di saat perjalanan penelitian subjeknya menjadi 29. Iya, ternyata pas saat kita konfirmasi ulang bahwa pasien tersebut atau mohon maaf responden tersebut ternyata dia ada kebiasaan yaitu hanya satu orang itu makan vegetarian gitu ya. Kita tahu bahwa vegetarian kemungkinan untuk terjadi obes itu kecil gitu ya. Secara logika, secara teori sehingga kita antisipasi di sana gitu. Berikutnya adalah kita lakukan analisis multivariat. Jika variabel perancangnya banyak, maka analisis yang dapat dilakukan secara multivariat sehingga hubungan antar variabel terikat dan variabel bebasnya digambarkan dalam bentuk multivariat yang terdapat pada semua variabel perancang. Ya kita cari satu persatu, misalnya tadi yang konsumsi vegetarian berat badannya berapa, yang non vegetarian berat badan rata-ratanya berapa, sehingga dia akan ketemu gitu ya. Jadi nanti akan hubungan antara A dan B dan C gitu ya. Jadi multivariat gitu kan keren ya. Jadi kita akan tahu penyebab dari DM sebenarnya yang utama itu adalah karena kita pola makannya yang junk food atau karena makan kita yang vegetarian itu juga akan mengakibatkan DM gitu ya. Nah, misalnya vegetarian karena kebanyakan gula gitu ya. Misal loh ya, ini kan kita belum melakukan penelitian itu sehingga kita pengen tahu kan ya nggak ada masalah gitu ya. Oke. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung bertanya di komen ya di apa itu namanya di channel saya di YouTube itu langsung ditanyakan aja di sana sehingga kita akan bisa langsung interaksi gitu ya selama proses belajar ini atau selama proses diskusi ini gitu ya. Oke. Berikutnya adalah variabel kontrol atau variabel pengendali. Ya, ini adalah variabel yang nilainya dikendalikan. Dikendalikan artinya adalah diabaikan, tidak diperhatikan, tidak dianggap, atau dianggap netral, atau dianggap sama nilainya. Ya, gitu. Dalam penelitian, karena dapat memberikan pengaruh pada variabel bebas dan variabel terikat. Dikendalikan. Contoh yang paling simpel, pengaruh intervensi perkutan, pemasangan ring jantung atau stent ya, itu di jantung, dengan nilai kardiak output pada pasien dengan sindrom koroner akut. Jadi kita ingin tahu kardiak outputnya berapa pada pasien yang terpasang ring jantung atau terpasang stent gitu. Nah, variabel kontrolnya adalah jumlah stent yang dipasang pada pasien dapat diperhitungkan. Contohnya adalah stentnya berapa yang terpasang, satu atau dua. Karena di dalam satu koroner itu bisa dipasang sampai dua atau bahkan tiga. Atau bahkan kita lihat stentnya itu di mana saja, yang tersumbat itu di mana saja, sehingga pas saat dokter melakukan intervensi itu dipasang stent di RCA misalnya, satu stent di LAD gitu misalnya, boleh, boleh. Nah itu pengen kita tahu, apakah yang
satu stent cardiac output-nya bagus, atau yang 2 stent cardiac output-nya lebih bagus. Nah, itu yang kita pengen tahu. Sehingga pasien dapat dibagi atau dikelompokkan sesuai dengan jumlah stent yang dipasang. Nah, itu maka kita akan lebih enak lagi, gitu ya. Jadi yang satu dikelompokkan dengan satu. Jadi kita setelah pasien dilakukan tindakan intervensi perkutan, kita tanyakan atau kita lihat di RME-nya atau di rekam medisnya, kita lihat, oh terpasang satu stent gitu misalnya, satu stent khusus LAD saja, satu stent misalnya satu di RCA saja, atau 3 stent di apa itu namanya di ketiga koroner yang ada di jantung, boleh. Nah, tapi kalau seperti itu akan lama gitu ya. Ya, nanti disesuaikan, kan kita bisa berubah di saat perjalanan penelitian, pas saat kita melakukan penelitian itu bisa berubah, data bisa berubah, jadi tidak akan saklek seperti itu. Kalau mau saklek boleh, boleh, sangat boleh sekali. Tetapi kapan gitu? Kapan kita mau selesai? Berapa biaya yang akan kita keluarkan? Berapa energi yang akan kita keluarkan untuk menyelesaikan sebuah penelitian atau sebuah skripsi tesis gitu misalnya. Nah, yang itu yang menjadi sebuah pertimbangan karena salah satunya yang bisa kita salah satu penelitian yang baik adalah mudah mudah dan terjangkau gitu ya. Oke, semoga teman-teman paham ya. Oke. Oke, berikutnya adalah pola hubungan antar variabel. Sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, pola hubungan antar variabel itu ada deskriptif ya, yaitu biasanya adalah single variabel, terus kemudian komparatif. Jadi kita membandingkan ya, membandingkan A dan B gitu. Ya, terus kemudian berikutnya adalah asosiatif atau korelasi ya. Nanti kalau misalnya masih bingung bisa dilihat di apa itu namanya di channel saya sebelumnya sehingga teman-teman bisa paham kembali atau malah bingung gitu ya ibaratnya di apa itu namanya di video saya sebelumnya gitu ya. Oke, kalau deskriptif saya ingatkan kembali untuk mengetahui status variabel atau fenomena dengan single variabel hanya satu saja. Boleh Pak, dua boleh. Hanya saja itu adalah pengen mendeskripsikan makna dari sebuah misalnya gambaran tentang needle stick injury gitu. Kapan sih saat perawat terkena atau terjadi insiden gitu, tertusuk jarum gitu. Apa yang pertama kali yang dilakukan? Lapor ke K3, lapor ke apa itu namanya IPCN gitu ya, ibarat apa itu namanya pengendalian kontrol infeksi gitu ya. Nah, kita mikirnya ke sana gitu. Pengen mendeskripsikan itu, boleh, sangat boleh sekali gitu ya. Nah, terus yang komparatif adalah membandingkan dua variabel atau lebih. Berusaha mencari persamaan atau perbedaan dari variabel tersebut gitu ya. Nah, kalau asosiatif berarti kita atau korelatif berarti kita membandingkan sebab akibat atau korelasi sejajar misalnya atau pengaruh itu kan salah satu dari hubungan dari variabel gitu ya. Oke. Nah, nanti akan ada tugas gitu ya di akhir atau di pertengahan. Jadi teman-teman kan kemarin juga sudah membuat tugas terkait masalah penelitian. Nah, nanti kita buat salah satu judul gitu, satu saja terus kemudian teman-teman mencari permasalahannya di mana gitu ya. Judulnya apa? Judul yang sekiranya teman-teman sudah di ACC gitu atau sudah dibolehkan oleh dosen kampus bahwa ini rencananya akan saya gunakan untuk skripsi ataupun yang tidak digunakan skripsi juga tidak masalah, yang penting teman-teman adalah paham gitu ya. Pak, bolehkah melihat punyanya teman atau kakak angkatan dulu? Bolehkah melihat jurnal? Boleh, sangat boleh sekali. Tetapi yang penting adalah teman-teman paham dan itu akan dibuat rencana teman-teman untuk melanjutkan ke jenjang tugas akhir gitu ya. Terus kemudian tentukan variabelnya yang bebas apa, terus kemudian yang terikat mana gitu ya, ataupun apa itu namanya, jika ada misalnya variabel moderatornya apa, variabel peranconnya apa, boleh dimasukkan di situ, terus kemudian nah pola hubungannya apa, sehingga kita akan jalan bersamaan bareng gitu ya, nanti dikumpulkan di akhir gitu ya. Oke, sekarang kita definisi operasional ya. Definisi operasional adalah sebuah pembatasan atau definisi terhadap variabel pada saat peneliti ingin melakukan penelitian. Jadi definisi operasional itu adalah definisi yang operasional yang akan kita gunakan saat kita melakukan penelitian gitu ya. Bukan yang secara teori atau konseptual.
ya. Kalau konseptual itu tinggal kita jiplak di apa itu namanya, di buku, di textbook gitu ya. Udah kita taruh. Nah, itu adalah yang konseptual atau teori. Tetapi kalau operasional, menurut kita, dari mana kita mendapatkan definisi operasional itu? Ya kita membaca dulu dari konseptual. Apa toh definisinya gitu? Maksudnya apa sehingga bisa dijadikan sebuah eh, operasional di dalam penelitian yang akan kita lakukan gitu. Karena kan penelitian ini yang akan melakukan kan kita nih. Jadi yang paham penelitian ini tuh kita gitu, bukan orang lain. Nah, orang lain tuh membaca, oh maksud penelitian ini dari judul penelitian itu adalah ini toh. Nah, itu tapi tidak lepas dari konseptual tadi. Jadi kita pegang dulu yang konseptual yang kita paham, terus kemudian kita operasionalkan secara jalannya gitu ya. Oke. Nah, ini yang sudah saya sampaikan ya. Terus kemudian di dalam kita membuat definisi operasional, itu adalah kita mempermudah. Nah, sudah saya sampaikan. Nah, untuk mempermudah definisi operasional tadi, itu biasanya akan dibentuk sebuah kolom-kolom. Kenapa? Biar kita mudah. Oh, maksud definisi operasional variabelnya adalah ini. Terus kemudian skala ukurnya adalah ini. Terus kemudian apa namanya hasilnya yang digunakan adalah ini. Definisinya adalah ini. Nah, kita lihat berikutnya gitu ya. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman, jangan lupa untuk like and subscribe, komen, di-share ke teman-temannya gitu ya, di akun ini, agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa menggunakannya untuk sebagai media pembelajaran teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, yang pertama adalah definisi operasional dari variabel itu sendiri. Uraian terkait batasan variabel. Jadi ini adalah definisi operasional dari variabel terikat dan bebas. Jadi misalnya definisi operasional, variabel bebasnya A, variabel terikatnya B gitu ya. Nah, itu sudah definisikan. Sebagai contoh misalnya adalah definisi dari operasional, edukasi manajemen diri. Itu adalah bagaimana kita mengontrol diri kita di dalam melakukan perawatan kesehatan. Tetapi kalau kita mau mendefinisikan secara operasional, itu adalah pemberian edukasi manajemen diri dengan menggunakan video animasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien terkait penata laksanaan penyakit diabetes mellitus yang meliputi. Jadi kita manajemen dirinya sudah tergambarkan gitu, terjelaskan secara tersurat gitu ya, bahwa ada definisi. Oh, nanti saya akan paham tentang definisi diabetes mellitus, anatomi dan fisiologinya. Organ tubuh mana saja sih yang terkait dengan diabetes mellitus yang mengakibatkan kerusakan pada tubuh pasiennya gitu, pada apa itu namanya responden gitu, sehingga paham nanti. Terus kemudian tanda gejala dari diabetes mellitus apa? Biasanya kan ada diabetes basah dan diabetes kering gitu ya. Orang taunya adalah gula kering dan gula basah. Nah, apakah semacam itu gitu sehingga kita berikan definisi yang jelas gitu. Yang orang awam itu akan paham terkait dengan definisi dari diabetes gitu. Nah, terus kemudian kepatuhan minum obat. Biasanya kan pada pasien-pasien yang terus gulanya cenderung baik karena makannya juga terkontrol, minum obatnya juga teratur, maka gula darahnya akan baik. Saat dicek baik. Jenuh akhirnya nggak mau minum obat. Saat tidak minum obat, bebas dia makan. Gulanya tidak terkontrol. Nah, tubuh kita itu kan punya mekanisme yang baik. Misalnya kalau terjadi A, kompensasinya B. Terjadi B, kompensasinya C. Lama-lama akan kios gitu tubuh kita sehingga akan ambruk. Nah, itu kadang-kadang yang kurang dipahami oleh pasien atau responden gitu ya. Nah, salah satunya nanti yang masuk di diagnosa keperawatan adalah defisit pengetahuan. Itu salah satunya adalah di situ gitu ya. Kontrol kontrol atau datang ke pelayanan kesehatan. Misalnya pada pasien yang harus disuruh kontrol 1 bulan sekali, datang. Akhirnya nggak datang. Kenapa? Ya banyak alasannya. Nggak punya duit, nggak ada yang nganter, jarak dari rumah ke pelayanan kesehatannya terlalu jauh, gitu kan? Ya banyak alasan yang kita tidak tahu. Nah, itu salah satu yang bisa kita menguatkan sehingga manajemen pada pasien diabetes mellitus itu akan baik. Jelaskan komplikasinya, perawatan lukanya bagaimana, cara melakukan pengukuran kadar gula secara mandiri. Nah, itu dijelaskan semua di dalam video gitu ya, di dalam video yang bentuknya yang dikemas dalam bentuk animasi sehingga orang itu akan tertarik dengan animasi kita, maka akan masuklah itu sebagai manajemen diri. Padahal manajemen diri secara teori apa ya bla 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 itu tadi, tapi kamu simpelkan, kamu kemas menjadi sebuah
video, sehingga orang itu akan tertarik dan paham, sehingga harapannya manajemen diri pada pasien diabetes itu akan bagus gitu ya, atau meningkat. Contoh lain adalah jenjang karir perawat ya. Contoh lain adalah jenjang karir perawat klinis ya, yang ya banyak yang belum diketahui ya. Tingkat adalah tingkatan karir perawat klinis yang menggambarkan lama kerja dan level kompetensi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Itu menurut definisi menurut saya, tetapi definisi menurut PPNI misalnya atau asosiasi keperawatan gitu, apa definisinya? Nah, kita cari di situ atau definisi yang digunakan oleh KARS misalnya, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, apa gitu yang dimaksud dengan jenjang karir perawat atau misalnya asosiasi manajer keperawatan Indonesia, apa gitu HPMI gitu. Misalnya dia memiliki eh, definisinya secara teorinya gitu. Nah, kita mendefinisikan secara operasional yang akan kita pahami gitu ya. Oke. Nah, itu yang di definisi operasional itu menjelaskan definisi variabel bebas dan variabel terikat. Berikutnya adalah cara pengukuran ya, cara yang digunakan untuk memperoleh data dari variabel bebas dan variabel terikat. Caranya piye? Kita mendapatkan data tadi itu caranya piye gitu. Misal, untuk mengukur manajemen diri pada pasien diabetes mellitus, kita kasih kuesioner ya. Contoh yang contoh kuesioner adalah the summary of diabetes self-care activities ya, kepada pasien atau responden tadi ya. Setelah pasiennya sebelum mendapatkan animasi ya, belum nonton animasi, dan setelah menonton animasi gitu, diukur berapa lama gitu misalnya. Nah, pengen kita sampaikan seperti itu. Jadi pre dan postnya bagaimana? Nilai self care dari diabetes, pasien dengan diabetes itu berapa? Bagus apa? Buruk? Semakin meningkat atau semakin menurun karena misalnya pasiennya abai sehingga tidak peduli. Ah, kelamaan nih videonya, males gua dengerinnya, males gua apa namanya, animasinya kurang menarik gitu. Nah, itu yang menjadi berat lagi gitu ya. Nah, kita lihatnya di situ. Jadi menggunakan kuesioner apa gitu. Kita mengikuti sebelumnya aja ya, variabel jenjang karir perawat misalnya. Alat ukur yang digunakan adalah berdasarkan sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh perawat tersebut pasca dilakukan kredensial pada level kompetensinya. Jadi dilakukan assessment atau penilaian terkait dari kompetensi level perawat itu sendiri sesuai dengan levelnya masing-masing gitu ya. Misalnya eh, PK1 gitu. Nah, nanti ada PK1 umum dan peminatan. PK1 umum dan peminatan, peminatan bedah, peminatan hemodialisis, peminatan onkologi, peminatan kardiovaskular. Nanti peminatan umum dan peminatan yang PK1 umum dan PK1 umum plus peminatan akan berbeda gitu kualitasnya. Nah, di situ yang akan kita bahas gitu ya. Yang akan kita definisikan sehingga kita paham. Jadi kita melihat dari sertifikatnya. Oh, sertifikatnya PK1 umum atau sudah ada peminatan. Jadi kita nggak pusing gitu, ya. Berikutnya adalah hasil ukur dan kategori. Yaitu adalah kita mengelompokkan hasil pengukuran variabel bebas dan variabel terikat. Contoh sebelumnya ya, tadi tetap kita gunakan itu, jadi kita nggak lepas dari mana-mana, kita pegang jenjang karir sama edukasi manajemen diri. Salah satunya adalah untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan. Maka kategori hasil ukur dapat dibedakan menjadi baik, cukup, dan kurang. Terserah dari teman-teman. Dari referensi yang teman-teman dapatkan apa? Tinggi, sedang, atau rendah misalnya kualitas manajemen dirinya. Boleh, tergantung teman-teman referensinya yang apa gitu. Kenapa harus ada referensi? Ya, itu sebagai acuan kita. Ya, kalau misalnya tidak ada acuan itu, nanti kita akan sulit dan penelitian itu akan lama. Pak, bolehkah semacam itu? Ya, boleh saja. Ya, itu tadi. Mau berapa lama? Ya, salah satu tujuan dari kita adalah lulus tepat waktu gitu ya. Nah, kalau mau lama, boleh saja gitu ya. Terus berikutnya adalah pada variabel jenjang karir perawat klinis. Variabel yang jenjang karir dapat dilakukan pengategorian seperti perawat pra-PK, perawat yang baru masuk masa klinis, misalnya 0 sampai 1. PK1 adalah 1 sampai 2 tahun. PK2 3 sampai 5 tahun dan seterusnya, sehingga kita akan terkategorikan sudah jelas. Ya, mengukurnya seperti itu.
enak sekali. Jadi PK1 berapa, PK2 berapa, PK3 berapa. Ditambah dengan peminatan. Nanti kalau misalnya ada peminatan, nah kamu tertariknya di mana? Diabetes misalnya, maksudnya adalah ke penyakit dalam gitu. Ya udah, dia apa itu nama di peminatan KMB gitu. Nah, walaupun KMB nanti akan ada sub-subnya, tapi kan yang secara general dia akan masuk di KMB gitu ya. Semoga teman-teman paham. Silakan kalau tidak paham saya sampaikan ulang, langsung aja di komen, nggak apa-apa. Kita belajar bareng ya. Nanti kalau saya juga salah, bisa dikoreksi, terus kemudian nanti insya Allah saya akan perbaiki, terus kemudian saya akan sampaikan ke teman-teman di komen itu juga. Oke, berikutnya adalah skala pengukuran ya, yang kita bahas. Yang pertama adalah skala nominal. Jadi tadi apa itu namanya variabel tadi, cara mengukurnya piye? Kok bisa muncul baik, buruk, cukup gitu misalnya. Nah, itu pengkategoriannya bagaimana skala pengukurannya ya. Nah, yang pertama adalah skala nominal, menunjukkan jumlah kategori, frekuensi atau presentasi dari kejadian tertentu. Pada skala ini kedudukan pada setiap kategori adalah sama, yang artinya tidak terdapat perbedaan nilai. Sebagai contoh yang paling gampang yang sering itu adalah jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan tidak ada nilainya toh, sama saja toh, 00 gitu. Agama misalnya sama, tidak ada nilainya, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Jenis olahraga juga sama gitu, yang disenangin apa gitu. Suku bangsa juga sama, jenis pekerjaan sama juga gitu ya. Nah, itu adalah contoh yang nominal gitu. Ya, sampai sini paham ya. Terus kemudian berikutnya adalah yang skala ordinal. Data yang digunakan disusun secara berurutan mulai dari terendah hingga tertinggi berdasarkan pertimbangan tertentu. Datanya bertingkat gitu ya. Berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya seperti karakteristik, contoh gitu, usia. Usia kan jelas ada 0 misalnya 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 3 tahun, 4 sampai 8 tahun misalnya, itu sudah jelas, jadi datanya adalah bertingkat. Kalau nggak gitu ya misalnya eh, preschool, toddler, terus kemudian remaja, dewasa, terus kemudian lansia, itu bisa dibikin gitu ya. Datanya bertingkat. Terus kemudian tingkat pendidikan, lama kerja, itu kan juga akan berpengaruh atau tingkatannya lebih bagus gitu ya. Terus kemudian kualitas pelayanan keperawatan, misalnya baik, kurang, cukup gitu. Nah, tingkat pengetahuan, jenjang karir perawat tadi yang sudah sampaikan, tingkat kepuasan, dan teman-temannya itu akan masuk di sana. Misalnya eh, sangat puas, puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Itu masuknya adalah di sana, ya, di skala ordinal gitu ya. Terus kemudian skala berikutnya itu adalah skala interval, agak panjang sedikit ya. Skala interval ini adalah data hasil pengukuran berupa nilai, skor, atau angka di mana memiliki jarak interval atau jarak yang sama dari sifat yang diukur. Menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jadi menyatakan sebuah peringkat atau tingkatan gitu ya. Contoh skala data ini adalah suhu tubuh 0 gitu ya. 0 sampai misalnya suhu itu 0, itu ada nilainya enggak? Ada. Gitu ya. Nilai kadar glukosa darah semakin rendah itu juga ada maknanya. Indeks prestasi akademik mahasiswa ada maknanya gitu. Nah, skala interval bukan merupakan hasil penjumlahan. Nilai 0 pada skala interval tidak memiliki makna absolut. Ya, tidak memiliki makna absolut. Misalnya 0 nilainya itu bukan 0, tapi dia 0 itu memiliki makna. Berarti 0 itu suhunya sangat dingin. Gitu nggak? Atau titik beku gitu ya munculnya pada suhu. Terus kadar glukosa darah kan nggak mungkin nilai kadar glukosa darah itu ditambah gula darah puasa ditambah dengan kadar gula darah random. Kan tidak. Jadi dia tidak memiliki makna yang absolut nolnya itu. Sebagai contoh yang untuk kita mudah mendapatkannya gitu. Nilai 0 pada mahasiswa atau siswa yang ujian itu bukan berarti tidak ada nilainya, tetapi mahasiswa tadi itu mohon maaf IQ-nya kurang. Mohon maaf artinya dia tidak belajar. Mohon maaf berarti dia harus tinggal kelas. Gitu kan artinya? Bisa diartikan seperti itu ya. Atau gagal ujiannya, gitu kan? Berbeda dengan nilai yang eh,
0 sampai eh, 0 sampai 10 beginner gitu misalnya, atau misalnya sampai 30 itu adalah beginner. Terus kemudian 31 sampai 60 intermediate. 61 sampai eh, 100 gitu misalnya adalah advance. Boleh dibandingkan seperti itu? Boleh. Berarti 0 tadi ada nilainya gitu ya. Ada nilainya, bukan tidak bermakna. Gitu. Ya. Semoga paham. Berikutnya, yang terakhir sepertinya ini. Jadi kita kuliahnya nggak banyak ini. Sorry, diskusinya nggak banyak. Ya. Yang terakhir adalah skala datanya adalah rasio. Ya. Ini kita belajar seperti ini sekilas. Nanti skala-skala ini akan kita pelajari bagaimana menghitungnya itu di biostatistik atau di biostatistik kalau karena kita kesehatan masuknya itu maka di biostatistik. Skala rasio, skala data yang memiliki perbandingan yang sama, bisa lebih besar atau lebih kecil, memiliki nilai nol yang absolut, artinya nol, ya nilainya nol gitu. Sehingga apabila data tersebut menunjukkan perbedaan nilai, maka dapat disebut kelipatan dari nilai yang didapat. Sedangkan tadi yang interval itu kebalikannya. Misal tinggi badan, berat badan, lama waktu perawatan. Nilai lama waktu perawatan kan tidak mungkin. Lama waktu perawatan pasti langsung 1 hari, gitu ya. Nilai tekanan darah, gitu ya. Nilai tekanan darah itu ada nilainya juga. Kadar oksigen, kadar hemoglobin, kadar enzim troponin dan lainnya, ya. Memiliki nilai nol yang absolut. Kalau nol tekanan darah ya udah mati. Ya, kan nggak logis gitu ya. Orang semakin turun aja kita sudah penurunan kesadaran dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, sudah selesai. Ya, tugasnya tadi silahkan apa itu namanya dipelajari. Kalau misalnya bingung bisa diulang lagi. Kalau misalnya masih bingung lagi boleh komen ya, boleh dipertanyakan di komen di YouTube langsung ataupun di komen di kelas. Silahkan, nggak usah sungkan, nggak usah takut, orang kita juga belajar, saya juga masih belajar, saya juga tidak merasa sempurna gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum paham, kita belajar bareng gitu. Itu mungkin dari saya. Selamat belajar, semoga sehat selalu, jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.